Indramayu AATV kabar hari ini. Panwaslu Kecamatan Kroya mengadakan konferensi pers dalam persiapan kegiatan pengawasan masa kampanye pada pemilu tahun 2024 *. Indramayu AATV mengkabarkan Kroya, Sabtu tanggal 9 Desember tahun 2023 bertempat di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kroya sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Dalam konferensi pers Ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Kroya menjelaskan kerja pengawasan dan hasil dari pengawasan serta menyampaikan informasi-informasi penting agar diketahui masyarakat melalui media massa baik cetak maupun elektronik. Ketua Cahyono selaku Koordinator Divisi SD Modatin, menjelaskan bahwa pada tanggal 28 November tahun 2023 Panwaslu Kecamatan Kroya telah siap siaga untuk melakukan pengawasan tahapan kampanye sampai tanggal 10 Februari tahun 2024 mendatang. Di samping itu Ketua juga menjelaskan bahwa diharapkan tingkat partisipatif masyarakat meningkat dan merasa peduli dengan pemilu sehingga sama-sama mengawasi setiap tahapan pemilu. Kemudian agar supaya peserta pemilu memahami regulasi terkait pelaksanaan kampanye dan juga pemasangan APK sehingga pasangan APK tidak dipasang di tempat yang terlarang atau di luar zonasi. Koordinator Divisi Pencegahan, Ibu Tonisah menjelaskan pada Divisi Pencegahan saat ini fokus kepada tahapan kampanye dan juga tahapan logistik. Ia juga menyampaikan terkait dengan daftar pemilih tambahan DPTB, untuk Kecamatan Kroya belum ada yang masuk. Namun terdapat 13 calon pemilih yang pindah tempat memilih ke wilayah lain. Selain itu Panwaslu Kecamatan Kroya juga membuat surat imbauan terkait netralitas ASN dan imbauan pemasangan APK serta surat imbauan untuk kepala desa. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Fajar Sidik, dari Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa telah membuat surat rekomendasi untuk peserta pemilu dan pemerintah Kecamatan Kroya terkait penertiban pemasangan APK di tempat terlarang dan di luar zonasi. Ketua juga menambahkan bahwa Panwaslu Kecamatan Kroya sudah melakukan berbagai pencegahan pada setiap tahapan diantaranya melakukan identifikasi kerawanan, sosialisasi, koordinasi, memberikan surat imbauan, dan kegiatan pencegahan lainnya yang bertujuan untuk meminimalisir pelanggaran pada pemilu serentak tahun 2024, ATV Indramayu melaporkan. Artinya, sesuai dengan regulasi, APK ini harus betul-betul sesuai dengan PKPU. Tidak ada apa Pak? Contohnya, misalkan tidak memberikan rekomendasi tapi tidak diindahkan oleh petugas Satpol PP. Ya, yang jelas kita akan terus melakukan pencegahan. Ketika memang ini masih tidak diindahkan, kita akan membuat laporan ke Bawaslu Kabupaten. Karena memang kewenangan kita terbatas, kita hanya bisa menyelesaikan sengketa peserta dengan peserta gitu. Ketika memang ada sengketa terkait masalah peserta dengan penyelenggara ataupun sengketa pidana ataupun pelanggaran administrasi ataupun pelanggaran pidana, ini adalah ranah ataupun kewenangan dari Bawaslu Kabupaten. Kita tidak punya kewenangan. Hanya saja kita melakukan inventarisir, kemudian kita melakukan pencatatan, kemudian kita melakukan investigasi di lapangan untuk kemudian bahan-bahan ataupun materi-materi yang akan kita sampaikan ke Bawaslu Kabupaten itu lengkap. Itu yang penting. Jadi kalau gue selama masa kampanye ada nggak yang lainnya, pelanggaran yang lainnya itu? Nah, kalau dalam masa kampanye ini selama 1 minggu 2 minggu ya, 2 minggu berjalan, kita masih melakukan pengawasan secara normal di lapangan. Artinya belum menemukan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya pelanggaran administrasi ataupun pelanggaran pidana. Nah, pidana ini kan contohnya adalah pembagian money politik, itu adalah pelanggaran pidana. Nah, yang namanya kampanye ketika memang berbicara dengan regulasi, itu besaran angka ataupun nominalnya 100.000 Pak. Artinya ketika memang angka 100.000 ini tapi dikonversi ke bentuk barang, bukan dalam bentuk uang ya. Jadi ketika memang lebih dari 100.000 itu bisa dikatakan ataupun dikategorikan sebagai pelanggaran pidana. Itu pasal dananya ada?
Kalau terkait dengan tadi Ada Pak. undang-undang Bisa nggak yang disampaikan terkait undang-undangnya itu? Maksudnya terkait undang-undang pelanggaran kampanye itu? Itu pidana ya? Pidana itu. Iya. Jelas pidana. Terus tadi zonasi tadi. Ini pertanyaan. Dalam Itu pidana ya? pidana itu. Iya. Jelas pidana. Terus tadi zonasi tadi. Ini Terkait masalah pengawasan, sebenarnya kita itu polanya adalah menggunakan skala gitu, artinya sesuai dengan tahapan yang berlaku. Kemudian ketika ada tahapan masa kampanye, otomatis ada pembinaan, ada rapat koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten, baru kemudian pelaksanaan itu kita mulai. Artinya perencanaannya itu tidak dari awal, sesuai dengan tahapan Pak. Sesuai dengan tahapan. Hari ini pengawasan kampanye yang kemudian kemarin kita sudah melakukan beberapa rapat koordinasi, kemudian pembinaan internal, kemudian metode-metode ataupun strategi-strategi apa yang kemudian akan Panwas CAM ini laksanakan di lapangan, itu istilahnya sesuai dengan tahapan. Nah, ke depan ada tahapan terkait masalah logistik. Nah, logistik ini sebenarnya dari hari kemarin sudah dilakukan beberapa rapat koordinasi ya terkait masalah sterilisasi tempat, beberapa hal yang beda juga sekarang terkait masalah logistik. Kalau dulu pengepakannya itu di tingkat kecamatan, sekarang itu pengepakannya langsung di kabupaten. Nanti dari kabupaten transit ke kecamatan, kemudian kecamatan langsung ke PPS. Artinya PPK langsung ke PPS, PPS langsung ke PPS. Artinya PPK itu terima bersih, enggak ribet ataupun ngurusin terkait masalah pengepakan. Jadi produk steril tadi apa? Salah satu. Steril itu kan artinya ya Apa saja gitu? jangan sampai kena hujan gitu, kemudian jangan sampai tempat kesempit, karena memang logistik dari 204 TPS yang ada di Kecamatan Groya ini kan otomatis ada berapa ribu kan. Nah, itu yang memang menjadi hal yang perlu kita antisipasi gitu Pak. Jadi jangan sampai pendistribusian logistik ini ada permasalahan-permasalahan yang sepele ataupun permasalahan yang sifatnya ini mengganggu jalannya proses nanti menjelang pemilihan. Pokoknya H-1 sebelum pemilihan itu logistik harus sampai ke TPS. Itu Pak Ketua selama masa kampanye teman-teman bekerja di lapangan, PKD khususnya gitu, belum ada laporan yang mengindikasikan terkait masalah pelanggaran pidana. Hanya saja ada pelanggaran administrasi terkait masalah pemasangan APK yang tidak sesuai dengan zonasi dan gitu. Kemudian terkait masalah yang kemarin itu adalah pelaksanaan APS Pak. Sebelum kampanye itu ada pemasangan APS. Alat peraga sosialisasi. Jadi ada alat peraga sosialisasi yang memang mengandung unsur kampanye Pak. Itu nggak boleh Pak. Cuman memberikan surat himbauan kepada calon dewan kan, kepada peserta pemilu khususnya agar kemudian sesuai dengan tahapan yang berlaku, ini jangan sampai mencuri stars gitu. Artinya ketika memang tahapan APS ini berlangsung, tapi ada yang membuat APK gitu ataupun APS ini mengandung unsur kampanye. Unsur kampanye apa yang menjadi ataupun yang dimaksud unsur kampanye? Unsur kampanye itu kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pihak lain ataupun meyakinkan masyarakat. Adapun memang tim yang ditunjuknya itu memang ditunjuk oleh peserta pemilu juga. Artinya ketika memang ada hal-hal terkait masalah pelanggaran-pelanggaran itu saya pikir sampai sejauh ini masih dalam tataran ataupun pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya pelanggaran administrasi. Yang terakhir melalui media ini himbauan harapan kepada masyarakat. Yang jelas kalau dari pihak Bawaslu ini sebenarnya terkait masalah prinsip yang kemudian harus disampaikan kepada masyarakat luas, kita benar-benar
inilah artinya menjemput dengan riang gembira Pak, untuk tahun itu. Jangan sampai kemudian pemilu ini dikategorikan ataupun distigmakan bahwa ya buat apa sih pemilu kan kalau kemudian nggak ada perubahan yang signifikan untuk masyarakat, nggak ada perbaikan dan lain sebagainya. Nah, Panwas Kecamatan ataupun Bawaslu ini ingin meyakinkan ataupun menyadarkan wilayah situ Pak. Artinya pemilu ini bahwa akan menghasilkan sebuah sosok-sosok pemimpin, sebuah figur-figur di wilayah legislatif ataupun di wilayah eksekutif untuk supaya benar-benar sesuai dengan amanat undang-undang itu untuk mensejahterakan rakyat, kemudian untuk membangun daerahnya, membangun desanya, membangun kecamatannya. Artinya dalam hal ini prosesnya itu kegodolannya dari pemilu. Nah, ketika memang kita bisa meyakinkan ataupun memberikan memberikan kepercayaan kesenangan pemilu serentak di tahun 2024. Partisipasi masyarakat itu yang kemudian kita dorong untuk bagaimana pelaksanaan pemilu di tahun 2024 ini berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Itu yang menjadi prinsip penting agar kiranya teman-teman media juga ya sebagai mitra strategis kita lah dalam bekerja. Kemudian kita upayakan di media sosial terkait masalah tahapan kampanye, kemudian terkait masalah harapan-harapan masyarakat di masa depan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. ATV Indramayu melaporkan.